Saya cuma ingin agar teman-teman paham bahwa di dalam kehidupan kita itu harusnya memahami Islam menjadi lebih produktif. Maka saya secara pribadi jadi tahu di mana harus perkara-perkara yang saya fokuskan. Ketika saya berdakwah, maka saya fokus pada caranya, kepada bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara orang lebih mudah mengerti. Sementara saya nggak mikirin bagaimana saya nggak mikirin bagaimana respons mereka. Kenapa? Itu bukan urusan saya. Itu bukan yang saya kuasai. Saya hanya fokus pada yang bisa saya kuasai. Saya hanya fokus pada apa yang Allah hisap akan diri saya. Itu yang saya fokus. Maka kita akan jadi sangat produktif dan anti baper. Ya baper boleh sih dikit-dikit, tapi jangan baper terus. Gitu loh maksudnya. Contoh lagi misalnya, ada orang menghina saya. Maka saya kemudian bilang, urusan dia jaga mulut dia. Urusan saya jaga mulut saya. Ketika dia mau menghina saya, dia mau memaki saya, itu bukan urusan saya. Urusan saya mulai ketika saya sudah mulai maki dia. Karena itu yang saya kuasai, itu yang akan dihisap. Maka senantiasa kita harus berpikir perkara apa yang kita akan dihisap dan perkara apa yang kita nggak akan dihisap. Kalau perkara kita nggak akan dihisap, itu pasti takdir. Dan kita tidak akan pernah untuk dimintai pertanggungjawaban tentang perkara-perkara yang nggak mampu kita kuasai. Atau nggak mampu kita pilih. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang mampu kita pilih, fokus waktu kita untuk apa? Tenaga kita untuk apa? Harta kita untuk apa? Fokus. Sedangkan harta orang lain kita nggak akan pernah dihisap soalan itu. Maka jangan kita iri terhadap harta orang lain. Kita cuma bisa ngajak mereka kepada kebaikan. Tapi mereka mau ikut yang baik atau mereka nggak mau ikut yang baik, itu sudah bukan yang kita kuasai lagi. Bisa difahami ya teman sekalian ya? Nah maka kita semua sudah tahu bahwa kebingungan itu dimulai kalau kita sudah mulai mencampur adukkan antara aktivitas Allah atau sesuatu yang harusnya kita imani dengan aktivitas manusia, amal yang harusnya kita usahakan. Beda antara sesuatu yang diimani dengan sesuatu yang diusahakan. Orang bunuh diri, yang mana berarti Ustaz? Takdir atau pilihan? Jangan dicampur adukkan. Maka kita lihat ajalnya itu tidak mampu untuk kemudian orang untuk halangi. Buktinya ada orang-orang yang nggak kebut-kebutan, ada orang yang nggak bunuh diri, ya mati juga kalau ajalnya sudah datang. Tapi kalau perkara kemudian bunuh dirinya, itu pilihan. Maka bunuh dirinya akan dihisap oleh Allah, ajalnya enggak, karena ajalnya Allah yang kasih. Kenapa? Ada orang yang bunuh diri juga nggak mati-mati. Artinya kita harus bisa membedakan. Nah kalau gitu, yang kita fokuskan after all, teman-teman boleh cuma megang perkataan saya ini perkara dihisap atau tidak. Kalau ini perkara dihisap, saya harus benar-benar. Kalau ini perkara nggak dihisap, maka saya bisa apa? Maka saya cuma bisa beriman kepada Allah. Maka ini adalah pemahaman orang muslim yang sekali lagi akan membuat dia produktif di dalam hidup dia. Dia tidak akan berpangku tangan dalam perkara-perkara yang bisa dia usahakan, dan dia tidak akan pernah depresi dalam perkara-perkara yang dia tidak bisa ubah dan dia tidak bisa usahakan. Maka dia senantiasa akan fokus, serius, bersungguh-sungguh, detail banget dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih dan dia bisa usahakan. Dan dia akan sangat berserah kepada Allah. Dia akan sangat yakin bahwa Allah menentukan yang terbaik. Dia akan dia tidak akan pernah ragu bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya, bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan dia. Allah akan melihat amal-amal apapun yang paling kecil yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan meragukan semua itu karena dia tahu Allah Maha memahami, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha membalas, dan Maha segala-galanya yang dia sudah yakini di dalam hidup dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam perkara iman, dia mengimani apapun yang Allah perintahkan. Dia mengimani adanya Allah, bahwa Allah itu kemudian maha berkehendak, bahwa Allah itu maha menentukan, bahwa Allah itu mengetahui yang terbaik buat hamba-hambanya. Dan tapi dalam perkara-perkara amal, yuqimunas shalah, dia menegakkan amal-amal yang terbaik. Dia tidak mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu yang gaib, karena kita percaya pada Allah lantas kita nggak usah sholat, karena percuma kita sholat. Dia tidak akan pernah mengatakan bahwa karena saya beriman pada Allah, maka saya tidak usah mengusahakan yang terbaik. Kenapa? Karena nanti Allah yang nolong kita. Perkaranya berbeda. Perkara imani dengan perkara amal itulah perkara